Apa nih? Jodoh. Supaya jodoh mendekat. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali ping 400. Konver ping rabi, baca ya Ali ping 400. Sing gak payu-payu baca ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali yang maha tinggi, yang maha tinggi. Ping 400. Kapan waktunya? Setelah sholat. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya ping 400. Insya Allah 1 minggu Anda akan mendapatkan jodoh. Jadi tenaga ahli mencurahkan pikirannya, tenaga medis mencurahkan pikirannya. Paling tidak Anda itu lockdown atau menghargai orang-orang yang sekarang lagi berjibaku dengan COVID itu. Kasihan, nakes dokter teman saya itu banyak yang mati. Dokter itu banyak yang mati gara-gara ngurusi COVID ini. Ngono ya, masih ada orang mengatakan corona ini tidak ada. Saya Ali Jabir mati corona. Yang hari ini siapa putrinya Soekarno Putri, Presiden pertama Indonesia, Rahmawati, Ibu Hajah Rahmawati binti Haji Insinyur Soekarno. Nah, beliau wafat karena COVID. Orang berjibaku melawan COVID. Ini perang biologi supaya orang-orang ini tidak terkena COVID. Presiden beserta jajaran pemerintahan Republik Indonesia sekarang lagi mengatur supaya rakyat ini nggak terkena COVID. Dengan apa? Dengan lockdown, dengan ini PPKM darurat. Nah, ini kan salah satu strategi agar rakyat ini selamat, nggak kena sasaran bisnisnya orang-orang nggak bertanggung jawab. Ini sasaran bisnis. Sampai ini apa dipateni, diselamatkan oleh pemerintah, makanya di lockdown. Caranya menyelamatkan rakyat ini ya strateginya lockdown. Ini satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah, bukan bisnisnya pemerintah. Nah, pemerintah ganti rakyat itu apa terus? Pemerintah ini punya asetnya siapa? Ya rakyat. Yang membuat kaya pemerintah, yang membuat kaya negara siapa? Rakyat. Tidak punya rakyat ya tidak kaya. Jadi ibarat kita ini adalah orang-orang yang ikut sumbangsih mengatur, membangun serta menghidupi negara dengan pajak, dengan sumber daya. Ini kan rakyat ini kan asetnya pemerintah, seperti yang ada di CIS-nya Kadyrov itu, sampai saking kepinginnya punya banyak rakyat, sampai barang siapa kalau mau kawin lagi dikasih rumah, dikasih duit, dinafkahi sama negara. Lek wani tapi mana? Lek kira-kira di Indonesia digeng ngono piye kan? Kira-kira lek seandainya ono ya apa kira-kira? Barang siapa bapak-bapak ini cuman fantasi. Seandainya di negara kita atau Indonesia tiba-tiba ada menteri mengumumkan barang siapa yang mau menikah lagi, negara akan memberikan fasilitas rumah beserta gaji. Waduh, bapak-bapak mendukung pemerintahan ini seumur hidup ya. Woi, pemerintahan ini seumur hidup sudah. Ojo diganti ya. Repot. Jadi orang ini berbicara sesuai dengan nafsunya, berbicara sesuai dengan keinginannya. Kalau keinginannya nggak terpenuhi, dia akan protes. Jadi bukan berasaskan masalah untuk umat, masalah untuk rakyat, enggak, tapi ego sektoralnya tinggi. Kira-kira gimana? Paling seneng ya apa Ron? Kira-kira mak ini sih sing demo mak gak bapak-bapak yo. Kira-kira ya apa? Aja. Sesuk diumumno menteri sapa ngono ngumumno. Nah, dengan jajarannya. Menteri dengan jajarannya mengumumkan besok ada undang-undang barang siapa kawin lagi akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah 1 buah mobil, 1 rumah mewah, dan gaji tetap tiap bulan gaji tetap. Sudah perang dunia ya. Ayo. Jadi mengambil kebijakan itu sesuai dengan hawa nafsunya. Oh, kita cocok ini diambil. Orang sekarang ini enggak gitu. Pilih kiai, pilih habaib yang sesuai dengan hawa nafsunya. Oh, kiai ini cocok aku kiai ini sesuai dengan hawa nafsunya. Pilih habaib ini cocok ini sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi milih habaib, milih kiai sesuai dengan hawa nafsunya. Mendukung pemerintah ya sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau pemerintahnya sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya, dia dukung. Kalau pemerintahnya nggak sesuai dengan keinginannya, nggak sesuai dengan ini, ya nggak bakal dia dukung. Bahkan dia berupaya gimana menggulingkan kan, ngono. Pikir itu.
Waduh iki. Beb, saya sulit hamil. Apakah ada jin? Apakah benar ada jin Di tubuh saya? Anda punya suami apa enggak? Itu saya pertanyaannya. Jangan-jangan Beb, saya sulit hamil. Kayak dulu ya kan, ada orang minta amalan supaya dia cepat hamil. Ya udah baca Al-Fatihah 40 kali. Udah, datang lagi. 4 bulan datang lagi. Beb, saya belum hamil, Beb. Loh, kok bisa? Coba baca lagi. Baca lagi. Teko mana? 40 hari, 3 bulan datang, lemes aku. Baca lagi 40. Enggak hamil lagi, Beb. Coba sampean baca ambek suaminya. Ya itu, Beb, saya belum punya suami. Lah iki sing nggarakno habaib ki gak dawa umur model-model sing ngene-ngene iki, santri-santri model-model ngene iki. Saya tanya dulu ada jin di tubuh saya apa enggak katanya. Bar lain. Anda jangan tanya, kalau Anda tidak bisa hamil, Anda tanya kepada dokter SPOG spesial kandungan, spesialis kandungan, jangan tanya ke saya. Gak karuan parah ya. Kalau ada orang nggak bisa hamil, tanyanya kepada dokter ahli kandungan, spesialis kandungan. Jangan Anda ke bengkel las, keliru. Apa nih tukang las? Pak, saya nggak bisa hamil, gimana Pak? Tanya sama tukang las. Ya, ini bento ini cerita ini. Tanya nggak bisa ada Pak, apakah ada jin di tubuh saya? Ada. Jin ifrit tubuh Anda, wis Maria. Ngono ae. Nggak bisa hamil, Anda ke dokter. Ada jin segala macam aneh-aneh wae. Jadi gini loh. Anda kalau mau tahu psikologi bangsa itu delok teko filmnya. Jadi orang India itu kenapa filmnya tentang cinta, tentang kesetiaan, film India itu. Kenapa? Karena berapa di atas 70% itu perselingkuhan yang ada di India. Perselingkuhan. Sehingga filmnya tentang percintaan. Terus di Amerika isinya apa? Teroris. Isinya apa? Kudeta. Isinya ini. Karena apa? Karena perbuatannya dia kayak gitu. Dia berbuat sehingga dia berfantasi kayak gitu. Dia kan suka ngaca-ngaca negaranya orang. Suka membuat kacau orang lain. Amerika, Irak dikacaukan, Libya dikacaukan. Pekerjaannya orang-orang Barat mengacaukan negara-negara Islam. Makanya filmnya tentang masalah apa? Olympus has fallen, ya kan? London has fallen. Apa mana itu? Macam-macam isinya teroris diserang. Karena memang pekerjaannya gitu. Jadi fantasinya kayak begitu. Nah, Indonesia apa? Beranak dalam kubur. Ilah kuntilanak. Rumah angker. Karena kayak mana itu model wong-wong. Oh, suster ngesot ya. Macam-macam. Memang senengannya kayak ngono. Jadi film itu menggambarkan pemikiran. Ini rame, ini viral lagi. Ini viral sih, model-model ini viral. Jadi sing kena-kena enggak viral. Sing ngelantur-ngelantur ini viral. Jadi saya tuh heran, saya baru ini meneliti masalah YouTube. Anda tahu ustadz ngaji baca kitab gini ilmiah gak apa jenis gak viral. Saya delok piro 2.000 3.000 bareng kena tawuran dangdut. Saya delok 3 juta baku hantam di pinggir jalan 5 juta. Saya delok apa ini motovlog. Tadi saya lihat motovlog baku hantam. Wah, saya delok 1 juta. Ustadz ngaji belajar ngapalno kitab 2.000 ya Allah. Apa bisa karu-karuan. Ron nanti buat jeblos aneh-aneh. Habib Husin baku hantam. Waduh rame wis. Sudah karu-karuan. Ya, dan terus tata lihat terus yang komen tuh orang-orang yang komen itu sesuai dengan judul. Jadi gak didelok di sini ngomeni judulnya. Padha balule ngene. Gitu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi refresh, jadi hiburan aja lah. Jadi kalau kita lagi sepaneng, lagi sumpek ya, ini hiburan kita. Dibuat hiburan, jangan dibuat serius. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada ucapan-ucapan yang salah. Ini jalsah sofa yang untuk keakraban kita aja. Jadi nggak dibuat sepaneng lah, buat santai. Ya, kita insya Allah akan podcast dialog ilmiah, podcast yang meningkatkan kecerdasan, podcast yang meningkatkan ukhuwah, podcast yang merajut persaudaraan, jangan podcast yang ngerasani orang ya. Insya Allah, wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf kepada segenap netizen, follower kami, rekan-rekan kami semua, saudara-saudara kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kekhilafan.
dan mohon doanya selalu. Dan saya doakan antum semua mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah dari wabah Covid ini, dan tetap kita taat kepada pemerintah dengan patuh atas PPKM mikro ini, PPKM darurat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.